Bocah bau, aku sudah menahanmu untuk waktu yang lama. Apa pemulihan intelek? Apa yang salah dengan intelek senior ini? Feng Tian memandangi satu orang yang ceria, satu roh, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Teratai darah 36 hari adalah objek dewa tertinggi, yang langka di dunia. Qin Yichen mendengar ini sedikit kecewa, tetapi kata-kata Feng Tian tiba-tiba membuat mata mantan bintang itu cerah. Namun, sementara dua leluhur memurnikan teratai darah, mereka juga mempertahankan biji teratai dan meninggalkan kesempatan. Awalnya, kedua leluhur meninggalkan biji teratai ini untuk keturunan kedua ras. Saya juga berharap di antara dua ras, kita akan selalu menjadi saudara dan saudari, dan kita akan berada dalam masalah. Feng Tian berkata dengan menyesal, sayang sekali pertempuran itu mengubah segalanya. Tetapi untungnya 10.000. Ketika suku kami melarikan diri, kami menyelamatkan benih teratai. Dan sekarang benih itu ada di dalam suku. Saya pikir dengan biji teratai itu, mungkin bisa membuat teratai benar-benar terjaga. Setidaknya bisa memiliki keanggunan mengikuti mesin raksasa. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Meskipun biji teratai jelas berbeda seperti langit dan bumi dibandingkan dengan teratai darah 36 hari yang sebenarnya. Namun, jauh di luar harapannya untuk memiliki kesempatan seperti itu. Jadi, senior, apakah junior memenuhi syarat untuk melihat biji teratai itu? Feng Tian mendengar ini dan tertawa. Kamu tidak harus bersikap sopan. Saya awalnya berpikir bahwa biji teratai ini akan selalu disegel. Untungnya, penampilan Anda telah menunjukkan harapan kepada keluarga Anda, dan saya pun demikian. Selama kamu memiliki kemampuan, kamu bisa memetik biji teratai itu. Begitu kata ini keluar, Qin Yichen belum berbicara. Tetapi melihat Hong Lian bergumam langsung, jika senior ini benar-benar bangun, siapa yang jarang mengikutimu? Qin Yichen mendengar ini, yang sangat gembira, siap untuk mengatakan sesuatu, karena ini masalahnya. Mari kita tinggal di Feng Tian senior, tidak. Hong Lian tiba-tiba cemas, bocah bau, tidakkah kamu ingin membantu senior ini untuk bangun sepenuhnya? Tanda seru. Qin Yichen berkata, awalnya dipikirkan, tetapi ketika Anda bangun dan memandang rendah saya, itu tidak sebaik sekarang. Kamu tanda pagar 8221. Hong Lian menggertakkan giginya. Meskipun mereka berdua bercanda, dia awalnya ingin mempelajari berat bau ini dengan kehidupannya yang melonjak dan memberitahu dia siapa yang memiliki keputusan akhir antara satu orang dan satu roh. Tapi siapapun yang memikirkannya, mereka harus mengandalkan anak ini untuk membantunya. Feng Tian tertawa di sampingnya. Jangan terlalu senang dulu. Salah satu dari dua leluhur adalah keberadaan Anda dan suku saya yang terkenal di tahun-tahun itu. Secara alami, biji teratai ini tidak dapat diperoleh dengan mudah. Qin Yichen mendengar ini mengerutkan kening. Dengan kata lain, dua leluhur telah meninggalkan ujian. Saya sangat yakin akan hal itu. Begitu kata ini keluar, Hong Lian meratapi wajahnya. Sudah berakhir, bocah bau ini sangat tidak berguna. Jika kedua leluhur melihatnya, mereka tidak boleh meretasnya secara langsung, apalagi lulus ujian. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tampaknya senior telah berakhir dalam hidupnya. Dan benar saja, menghancurkan hidupnya dengan pemilik yang salah. Qin Yichen berkedut di sudut mulutnya sambil mendengarkan. Apa artinya ini? Apakah Anda pikir Anda tidak bisa lulus ujian? Aku pikir kamu hanya ingin menjadi gila dalam hidup ini, kan? Kamu gila. Lagi pula, Ben senior ingin bangun. Kamu punya kemampuan ini. Aku menunggumu bangun. Hal pertama adalah memberontak. Interaksi timbal balik antara satu orang dan satu roh membuat hati Feng Tian terlihat berantakan. Hanya setelah terbatuk ringan, lidah beracun Hong Lu dapat dihentikan. Yichen, kamu tidak perlu terlalu stres. Jika Anda bisa melangkah selangkah demi selangkah hari ini, itu sendiri melambangkan kekuatan. Saya percaya bahwa kedua leluhur akan sangat bahagia. Untuk Qin Yichen, Feng Tian tampaknya mengenali yang pertama sebagai kepala klan. Selain itu, meskipun kata-katanya beracun, Hong Lian mengingatkan yang pertama. Kini klan Dragon Phoenix 2 menanggung hinaan dan dianggap sebagai mainan oleh mantan musuh mereka. Situasinya parah, belum lagi keturunan True Dragon yang bisa berdiri sendiri. Jadi siapa lagi yang bisa diberikan oleh dua leluhur ke Qin Yichen? Ini bukan untuk mengatakan bahwa Qin Yichen mengambil yang murah, tetapi tren umum. Apalagi kekuatan mantan itu sendiri, mungkin tidak akan mengecewakan kedua leluhur. Setelah mendengar ini, Qin Yichen memelototi Hong Lian lagi, dan kemudian memberitahu Feng Heavenly Dao. Jadi, menurut senior kapan junior harus pergi? Feng Tian berkata dengan ringan, seperti kamu, jika kamu baik-baik saja, jangan serahkan pada klanku untuk waktu yang lama. Qin Yichen dan Zhan Wuyuan saling memandang. Yang terakhir berkata, ada pemimpin lama Lei di dunia perang utara. Untuk saat ini, mereka bersiap untuk pemulihan. Tidak ada kejadian besar. Seng Tianfu dan ras manusia hampir sama. Mereka mengumpulkan talenta di dalam suku, tetapi dia tidak perlu kembali. Qin Yichen menggosok dagunya. Kalau begitu, junior sekarang berkultivasi di sini sebentar, dan kemudian dia akan diuji oleh dua leluhur. Belum lagi,
Kristal naga yang ditinggalkan oleh leluhur Hao Wu belum disempurnakan. Ini juga sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan garis darah selama ini. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tiba-tiba mendongak dan berkata, "Ya, senior, Dragon Crystal mempromosikanmu. Kristal naga." Begitu kata ini keluar, Feng Tian sedikit terkejut, dan kemudian ekspresinya mengungkapkan kegembiraan. "Kamu mendapatkan kristal naga. Jika Anda ingat dengan benar, ketika naga sejati adalah penguasa langit dan bumi, kendali kristal naga sangat ketat. Belum pernah digosipkan, apalagi sekarang." Arti Qin Yichen sangat sederhana, dan sangat mudah untuk bersatu kembali dengan mantan saudara dan teman, dan saya tidak bisa membiarkan Patriark Feng Tian memperlakukan dirinya sendiri. Namun, setelah Feng Tian senang, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kristal naga tidak banyak membantuku, jadi kamu harus menyerapnya sendiri." Dari pemerintah kota Qin Yichen saat ini, sekilas terlihat bahwa Feng Tian berbohong. Jelas, barang langka seperti Dragon Crystal sangat bermanfaat bagi yang pertama. Namun, yang paling dinanti-nantikan Feng Tian sekarang adalah bahwa Qin Yichen dapat dipromosikan sesegera mungkin, setidaknya, untuk mencapai levelnya sendiri. Kalau tidak, begitu mereka ditemukan oleh makhluk-makhluk itu, saya khawatir mereka tidak akan memiliki chip untuk terus bertahan hidup. Segera, Qin Yichen bangkit dan siap untuk berkultivasi. Setelah berpikir sejenak, dia berubah pikiran. "Yichen, senior, karena tidak ada yang salah, maka saya akan kembali dulu. Saudara dan saudari provinsi khawatir." Zhan Wuyuan tiba-tiba tertawa. "Ngomong-ngomong, kelezatan kulinermu langka, dan Yixi dan aku akan makan dan minum di klanmu terlebih dahulu. Jika tidak terjadi apa-apa, bantulah Anda melatih beberapa anak di klan Anda." Seng Tianfu hari ini, meskipun memiliki sumber daya, tidak hanya dapat menggunakan kristal peri dalam kekuatan pertempuran, tetapi Zhan Wuyuan adalah seorang kaisar perang, bersedia membantu. Qin Yichen secara alami sangat bahagia. Kemudian akan ada saudara Wu Wuyuan. Di tangan lengkung, saya melihat Feng Tian mengeluarkan termos pinggul perak dan menyerahkannya kepada Zhan Wuyuan. Bakat bawaan martial Dao Anda juga yang saya lihat sangat luar biasa di tahun-tahun ini, dan tidak boleh berhenti di Golden Abadi 7.